calculus and real analysis. Jadi benar-benar berbeda antara kalkulus dan analisis real. Di kalkulus kalian biasanya tinggal menggunakan teorema-teorema itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini di real analysis atau analisis real ini kalian lebih membuktikan teorema-teorema itu. Jadi kalau di kalkulus kan teorema itu tinggal dipakai untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini dibuktiin sebenarnya teorema-teorema yang kalian gunakan di kalkulus itu sebenarnya berasal dari beberapa definisi kemudian diturunkan menjadi teorema-teorema. Jadi apa tadi kan kalkulus berbeda sama analisis ya. Jadi di sini analisis adalah salah satu dari brandnya matematika. Jadi salah satu brand analisis ya analisis real. Kemudian nanti ada analisis kompleks dan seterusnya. Nah, di sini berarti kan namanya analisis. Jadi analisis membuktikan. Jadi kita menganalisis teorema itu dan turunannya, definisi dan turunannya dengan berbagai teknik pembuktian. Mungkin yang sudah kalian familiar di bangku sekolah menengah atas itu ada, atau mungkin di kalkulus kalian sudah, atau teori bilangan itu ada mathematical induction atau induksi matematika, kemudian menggunakan kontradiksi, kemudian by case atau dengan permisalan dan lain sebagainya. Nah, di sini cukup berbeda. Untuk salah satu cara membuktikannya mungkin tidak seperti itu, mungkin ada yang tidak seperti itu. Jadi salah satu cara atau concern kita untuk real analysis di sini adalah membuktikan berdasarkan definisi. Kita ketahui definisi ini adalah suatu kesepakatan. Jadi definisi tidak perlu dibuktikan ya, karena di situ sudah merupakan kesepakatan. Tapi turunannya, teorema, lemma, properties dan lain sebagainya di situ perlu kita buktikan. Nah, jadi pentingnya pemahaman definisi di sini adalah definisi ini adalah kunci untuk membuktikan. Jadi kita membuktikan teorema dengan menggunakan definisi-definisi. Jadi pastikan untuk belajar real analisis, definisi harus kalian benar-benar pahami. Oke. Ya, untuk buku referensi utama kita menggunakan bukunya dari Bartel. Jadi untuk buku Bartel seperti ini ya, Introduction to Real Analysis. Nggak masalah ini berbahasa Inggris, tapi nanti akan kita kupas dengan bahasa Indonesia atau mungkin juga bilingual seperti itu ya. Untuk selanjutnya, tadi sudah pengantar tentang analisis real, kemudian referensi yang harus kalian pakai. Nah, yang ketiga di sini adalah deskripsi mata kuliah kini untuk analisis real 1 atau introduction to real analysis. Jadi di sini ada 4 topik yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu the real numbers, yaitu bilangan real. Kemudian sequences and series atau barisan dan deret. Kemudian limits. Kemudian yang terakhir continuous function atau fungsi kontinu. Jadi ada 4 ini yang akan dipelajari di semester ini untuk pengantar analisis real. Adapun untuk standar kompetensinya yang harus kalian kuasai, bahwa mahasiswa itu bisa memahami struktur dasar dari bilangan real itu, kemudian konsep kekonvergenan, barisan dan deret, limit function, sama continuous function atau fungsi kontinu. Dan yang kedua, mahasiswa dapat membaca bukti. Jadi membaca bukti, memahami bukti, kemudian membuktikan sifat, lemma, teorema, dan korelaris yang berkaitan dengan 4 topik tadi. Jadi 4 topik tadi ada real numbers, sequences and series, limits, and continuous function. Jadi itu yang harus kalian kuasai di mata kuliah ini. Nah, di sini untuk silabus selama 1 semester Ibu tampilkan beberapa. Nanti yang lain ada di silabus untuk mata kuliah analisis real ini.
Jadi yang pertama di situ untuk hari ini kita setelah membahas tentang silabus dan rencana pembelajaran 1 semester atau RPS, di sini nanti kita akan memulai dari sifat-sifat aljabar bilangan real. Jadi nanti kalian bisa memahami sifat aljabar bilangan real dan membuktikannya. Kemudian untuk strateginya ekspositori dan diskusi klasikal. Kemudian untuk pertemuan kedua kita masih ekspositori dan klasikal untuk materi inequality atau ketaksamaan. Nah, kemudian yang ketiga nanti udah Bernoulli equality. Bernoulli inequality itu kita akan sudah mulai small group discussion, tapi masih expository. Dan nah, mulai pertemuan keempat dan seterusnya, di situ nanti sudah group discussion atau small group discussion and group presentation. Jadi presentasi per kelompok nanti kita akan bagi materinya. Kalian bisa lihat pembagiannya di silabusnya. Nah, untuk referensinya ada di halaman yang bisa kalian lihat seperti itu. Nanti silahkan kalian bisa menambahkan sumber utama ada di buku Bartel atau kalian bisa menambahkan dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, di sini pada halaman 22 di situ tentang algebraic properties of real. Di sini bahwa on the set R of real numbers pada himpunan R bilangan real itu ada dua operasi biner yang dilambangkan dengan tanda plus dan kali yang disebut sebagai penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada 4 sifat untuk penjumlahan, 4 untuk multiplication, dan satunya ada gabungan atau distributif. Nah, di sini versi English atau versi dari Bartel. Nah, untuk versi Indonesianya kita lihat setelah ini. Oke, untuk sebelum kita masuk ke sistem bilangan real, kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang beberapa sifat aljabar dari bilangan real itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya untuk materi awal kalian sudah sangat familiar ketika di bangku sekolah menengah, baik itu menengah pertama maupun menengah kedua, menengah atas. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sifat-sifat aljabar bilangan real, di sini ada sebuah atau himpunan semua bilangan real. Nah, dalam himpunan semua bilangan real itu terdapat dua operasi biner. Nah, yaitu adalah addition and multiplication. Jadi penjumlahan sama perkalian dilambain dengan tanda plus sama dot. Nah, di sini untuk yang pertama, ini di sini ada beberapa sifat. Maaf. Nah, di sini atau A itu dari kata addition. Jadi ini addition, sifat aljabar untuk operasi biner penjumlahan. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini adalah sifat komutatif penjumlahan. Apa itu komutatif? Sudah kalian tahu bahwa itu pertukaran, yaitu A ditambah B sama dengan B tambah A untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sifat asosiatif penjumlahan atau pengelompokan. Jadi ketika kita menghitung A tambah B, hasil penjumlahan A tambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah hasil penjumlahan B tambah C untuk setiap A, B, C itu anggota bilangan real. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah eksistensi elemen 0. Apa maksudnya? Jadi terdapat 0 anggota bilangan real sedemikian hingga 0 ditambah suatu bilangan atau A itu sama dengan A. Karena tadi berlaku sifat komutatif, berarti A tambah 0 juga sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. Kemudian yang keempat itu ada untuk setiap A anggota bilangan real. Jadi adalah A itu sebarang bilangan real, itu terdapat inverse-nya atau negatif A anggota bilangan real sedemikian sehingga itu ketika A ditambah negatif A itu menghasilkan 0 atau sama dengan 0. Karena komutatif berarti negatif A tambah A
sama dengan 0. Ini yang disebut sebagai inverse penjumlahan atau eksistensi elemen negatif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada M. Ini M for multiply atau multiplication. Jadi sifat-sifat yang M ini untuk perkalian. Oke. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif perkalian. Nah, ini sifat komutatif perkalian sama kayak tadi. Jadi ada dua bilangan dikali atau sifat pertukaran perkalian. Jadi ada dua bilangan dikalikan. Ketika dia menempati posisi yang berbeda A kali B, itu bakal sama dengan B dikali A untuk setiap B elemen bilangan real. Kemudian yang kedua, ini sama kayak tadi asosiatif pengelompokan. Jadi hasil perkalian A dan B dikali C ini akan sama dengan A dikali hasil perkalian B kali C, di mana setiap A, B, C ini anggota bilangan real. Oke. Yang selanjutnya untuk sifat aljabar multiplication yang ketiga di sini adalah, jadi kalau tadi elemen identitas dari penjumlahan itu adalah 0, karena 0 tambah A itu hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sekarang elemen identitas dari perkalian kita ketahui formula adalah 1. Jadi eksistensi elemen unit atau elemen identitas 1. Jadi terdapat satu anggota bilangan real sedemikian hingga ketika 1 dikalikan suatu bilangan hasilnya itu bilangan itu sendiri. Berlaku juga komutatif untuk semua A anggota bilangan real. Kemudian yang keempat, di sini kalau tadi ada inverse penjumlahan, sekarang juga ada inverse perkalian, yaitu bahwa untuk setiap A elemen R, di mana untuk A tidak sama dengan 0, terdapat suatu bilangan 1 per A yang termasuk anggota bilangan real, sedemikian hingga hasil perkalian A dikali 1 per A adalah sama dengan 1 dan berlaku komutatif. Inilah yang disebut sebagai eksistensi inverse perkalian. Nah, untuk yang terakhir, D ini adalah dari kata distributif. Jadi dia sudah menggabungkan dua operasi bilangan, yaitu di sini menggabungkan perkalian dan penjumlahan. Nah, di sini sifat dari kata distributif. Nah, ini ya, distributif. Oke, jadi ini sifat ini sifat distributif. Kalian masih ingat ya sifat distributif? Nah, berarti A dikali hasil penjumlahan B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, juga sama. Hasil penjumlahan B dan C dikali A ini hasilnya sama dengan B kali A ditambah C kali A. Untuk semua A, B, C ini anggota bilangan real. Dan sifat-sifat ini tadi sudah addition, multiplication, and gabungan atau distributifnya. Ini wajib kalian ketahui. Kenapa? Ini nanti sebagaimana analisis real. Di sini kan kita how to prove, bagaimana membuktikan sesuai tingkatannya. Kita mempunyai yang namanya definisi. Itulah definisi yang akan kita gunakan untuk membuktikan kasta-kasta yang di bawahnya, yaitu seperti teorema, lemma. Seperti itu yang akan kita buktikan dengan menggunakan definisi. Mungkin kalian sudah pernah belajar yang di kalkulus ataupun di teori bilangan tentang matematika induction, kemudian dengan kontradiksi beberapa pembuktian dari suatu teorema. Nah, di sini untuk real analysis is totally different with calculus. Jadi benar-benar berbeda dengan kalkulus, meskipun salah satu muatan yang dibuktikan di sini, yang dianalisis di sini adalah materi-materi kalkulus, tetapi berbeda.
Nah, mungkin di kalkulus kan tinggal menggunakan saja beberapa teorema. Tetapi teorema itu sebenarnya dari mana? Atau teorema itu sebenarnya buktinya apa? Sebenarnya teorema itu bersumber dari satu atau dua atau tiga atau beberapa definisi. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan analisis real di sini dengan kalkulus, seolah-olah ini topiknya mirip dengan kalkulus ya, atau aljabar. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ya di buku Bartel, di sini ada teorema, ibu singkat TH ya, teorema 21.2 seperti yang ada di atas. Nah, itu ada 3 teorema. Nah, kita akan membuktikan satu persatu dengan memanfaatkan aksioma yang ada, yaitu algebraic properties of real atau sifat-sifat aljabar bilangan real. Nah, di situ adalah jika Z itu dan A itu anggota bilangan real dengan Z tambah A itu sama dengan A, maka Z-nya 0. Nah, ini teorema, jadi perlu kita buktikan. Sekilas perlu kita ingat kembali bahwa yang pertama di sini kita ada aksioma. Aksioma ini merupakan kesepakatan dan tidak perlu dibuktikan. Sama saja dengan sebenarnya dengan definisi. Nah, selanjutnya, tingkatan selanjutnya, nah yang perlu dibuktikan adalah di bawahnya. Di sini menurunkan sifat, kemudian lemma. Nah, kemudian dari lemma itu diturunkan ke teorema, tetapi tidak serta-merta urutannya seperti ini. Bisa saja dari definisi kemudian diturunkan menjadi langsung menjadi lemma, atau dari definisi langsung diturunkan ke teorema. Kemudian dari lemma diturunkan ke teorema, bisa saja seperti ini. Nah, kemudian dari teorema ini bisa diturunkan ke corollary atau akibat. Nah, corollary atau akibat. Nah, berarti karena kita mau membuktikan teorema, kita gunakan aksioma tadi. Aksioma tentang sifat-sifat aljabar dari bilangan real. Oke, ya, hapus dulu. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini yang pertama kita gunakan aksioma dari A3, yaitu bahwa jadi kita akan menggunakan aksioma A3. A3 tadi apa? Bahwa ada elemen 0 pada bilangan real sedemikian sehingga 0 ditambah A itu sama dengan A. Itu akan kita gunakan. Nah, di sini kan kita punya hipotesis atau asumsi, yaitu Z ditambah A jadi kita punya yang pertama ya. Yang pertama kita punya asumsi, atau di situ dalam bahasa Inggris hipotesis. Nah, Z tambah A ini sama dengan A. Nah, kita gunakan dari sifat itu, kita menggunakan A3. Sifat A3 itu, nah, Z itu kan kalau sifat A3 tadi ada elemen 0 pada bilangan real sedemikian sehingga 0 tambah bilangan itu hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti kalau di sini Z ini sebenarnya bisa saja kita teruskan sebagai Z ditambah 0. Ini adalah sifat A3. Oke ya. Nah, kemudian 0 tadi itu adalah, atau 0 tadi kan existent sifat A4. Coba kalian lihat sifat A4 di buku Bartel itu ada existence of negative element. Jadi negative element ada dari bilangan A itu ketika dijumlahkan menghasilkan 0. Nah, berarti di sini 0 ini bisa kita tuliskan sebagai Z ditambah A ditambah negatif
A. Nah, ini menggunakan sifat A4. Nah, kemudian kita gunakan asosiatif, kita kelompokkan. Kita gunakan asosiatif berarti ada di A2. Kita gunakan A2 asosiatif, kita kelompokkan kan hasilnya sama, berarti Z tambah A ini ditambah dengan negatif A. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa Z tambah A tadi kita asumsikan apa di sini? Ini kita asumsikan A. Berarti ditambah negatif A. Nah, A dan negatif A ini sama. Ini adalah menggunakan aksioma keempat, addition 4. Apa hasilnya tadi? Yaitu 0. Berarti di sini Z-nya sama dengan 0. Berarti terbukti atau proof. Itu untuk yang A. Nah, yang B silahkan kalian baca dari buku Bartol itu sendiri, paham atau tidak. Nah, kemudian kita akan bahas di soal latihan untuk satu nomor ya, di video ini satu nomor. Kita akan bahas di halaman 29 nomor 1. Kita akan bahas salah satu baik A, B, C atau D. Kita akan lanjutkan untuk membahas pada halaman 29. Kita akan bahas di halaman 29. Nah, di sini ada untuk yang section 2.1 yaitu tentang latihan. Di situ yang pertama jika ada A dan B anggota bilangan real. Nah, kita akan membuktikan proof yang pertama nih. Jika A ditambah B itu sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Kita akan buktikan. Nah, di sini kita gunakan sama tadi aksioma sifat-sifat dari yang addition sama multiplication and distribution kita akan pilih. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini berarti adalah asumsi. Nah, karena itu asumsi, kemudian kita manfaatkan sifat A3 tadi. Sifat A3 yaitu adalah the existence of zero element. Jadi, misalkan di sini B ini akan sama dengan 0 ditambah B. Nah, kemudian kita ini menggunakan sifat A3. Nah, kemudian 0 tadi menggunakan sifat A4 itu adalah hasil penjumlahan suatu bilangan dengan inverse-nya, inverse penjumlahan atau existence of negative element. Berarti 0 ini bisa digantikan sebagai negatif A ditambah B. Ini menggunakan sifat A4. Nah, selanjutnya sama kayak tadi. Dengan asosiatif atau pengelompokan, kita kelompokkan berarti kita bisa menukarnya menjadi seperti ini. A ditambah B. Nah, di sini asumsinya tadi apa? Asumsinya tadi bahwa A ditambah B ini 0. Berarti negatif A ditambah 0 hasilnya sesuai sifat yang A3, berarti hasilnya yaitu sama dengan the existence of zero element, berarti hasilnya negatif A. Jadi terbukti bahwa B sama dengan negatif A. Jadi terbukti ini ya, proof. Nah, selanjutnya untuk yang akan Ibu pilih yang kita akan buktikan yang nomor C. Nah, yang C aja ya, yang B kalian yang bahas. Negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif A. Nah, ini biasanya kan kalian hanya menggunakan ya, pokoknya negatif 1 dikali A.
A negatif A, iya, tapi buktinya apa gitu. Nah, di sini kan kalian berada di mathematics major atau di jurusan matematika atau pendidikan matematika. Ini merupakan apa ya, kayak the basic konsep yang harus kalian pelajari, bahwa menganalisis itu dapatnya dari mana. Nah, ini kan turunan dari aksioma ataupun definisi. Nah, sama, kita akan gunakan, kita bisa tuliskan menggunakan A3 kayak tadi. Kan pakai warna hijau. Negatif 1 kali A, ini kalau ditambahkan, nah ini sama dengan ruas kiri ya, ini sama aja menggunakan sifat A3 tadi, the existence of zero element, negatif 1 kali A, nggak ada ya di sifat tadi, itu belum ada negatif 1 dikalikan suatu bilangan hasilnya negatif bilangan itu, tidak ada, makanya perlu kita buktikan. Nah, berarti negatif 1A ditambah 0, ini menggunakan sifat A3. Nah, sifat A3. Selanjutnya, sama seperti tadi, 0 itu dengan sifat A4, the existence of negative element, bisa kita tuliskan sebagai berikut. Negatif 1A, nah 0 ini bisa kita jabarkan. 0 dijabarkan jadi apa? A ditambah negatif A. Ini hasil penjabaran dari 0 ya, ini ya. Nah, ini hasil penjabaran dari 0. Kemudian, nah di sini bisa kita tuliskan, kita akan menggunakan sifat M3, the existence of unit element atau unsur identitas dari perkalian. Kita ini tadi, kalau yang ini sifatnya A4. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat M3. Apa itu M3? The existence of unit element. Jadi ini negatif 1 kali A tetap. Nah, kalian bisa lihat bahwa di M3 itu 1 kali A sama dengan A. Berarti A ini bisa kita tuliskan 1 dikalikan A. Nah, ditambah negatif A nya tetap. Jadi yang di M3 adalah ini. Ini M3. Selanjutnya, dari dua ini, Ibu akan pakai warna biru. Nah, di sini kan pakai warna biru. Nah, di sini kita gunakan sifat yang gabungan. Di sini ada perkalian, ada penjumlahan, distributifnya. Kalian bisa lihat di sifat D, distributif, di ada unsur yang sama, berarti A-nya berarti negatif 1 ditambah 1. Gitu kan, menggunakan sifat distributif ditambah negatif A. Nah, sekarang apa yang bisa disederhanakan? Negatif 1 ditambah 1, kita akan gunakan sifat A4. Nah, bahwa ada suatu bilangan elemen real, akan ada negatif dari bilangan itu di bilangan real sedemikian sehingga hasil penjumlahannya 0. Nah, berarti di sini ini nanti akan sama dengan 0. Menggunakan 4 ya, berarti A dikalikan 0 ditambah negatif A. Nah, kemudian kita buktikan lagi A dikali 0. Ini hasilnya 0 itu juga ada sifatnya, yaitu A dikalikan 0, hasilnya kan berapa? 0. Nah, 0 ditambahkan negatif A, hasilnya ya, ini sesuai A4 ya, di sini. A3, maaf, A3, di sini A3 berarti 0, the existence of zero element, ditambahkan suatu bilangan, hasilnya yaitu bilangan itu sendiri. Nah, berarti terbukti kan bahwa ini tadi negatif 1 dikalikan A, hasilnya adalah negatif A. Berarti ini terbukti. Proof. Nah, untuk yang B dan D silahkan kalian buktikan sendiri.
dan nanti akan kita diskusikan. Nah, untuk materi ini, sepotong materi ini cukup sekian. Silahkan kalian kerjakan untuk poin B dan D dibuktikan, dan kita akan langsung membahas teorema selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.